Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi para sahabat budaya. Sekarang saya berada di lokasi komplek makam keramat Gunung Lalang. Di depan kita ini memang ada makam Cina, pemakaman Cina, tapi di atasnya lagi itu ada makam keramat Gunung Lalang yang ada makam raja, yakni Panembahan Baroh dan Giri Mustika. Nah, ada yang tanya kemarin dari mana masuknya. Nah, kalau kita lihat ke depan di sebelah sana itu di arah utara. Nah, itu adalah menuju jalan besar. Nah, jalan besar di situ ada pelang nama yang namanya adalah Pelang Sidang Penape yang nanti akan dilakukan perubahan karena tidak sesuai dengan kesejarahan. Kemudian masuk di situ ada pagar. Nah, di pagar itu ada kunci. Nah, nanti kalau dikunci itu artinya kita minta dengan penjaga kunci juru makamnya yang ada di dekat jalan di situ, namanya Pak Asnul atau Pak Udusenol. Tanya saja. Jadi ke arah sana sedikit ada satu dua, nah dua rumah. Nah, itulah rumah Pak Asnul sebagai juru kunci. Insya Allah kalau niat kita ingin ziarah kita akan diberikan. Nah, beliau itu sebagai juru makam dari makam Tionghoa atau Cina, dan anaknya sekaligus sebagai juru makam dari makam keramat Gunung Lalang. Nah, mungkin itu sekedar informasi jalan masuk ke dalam ya, karena kemarin ada yang request, "Bang, di mana jalan menuju makam keramat Gunung Lalang? Kami mau ziarah ke makam raja itu." Nah, ini dia jalannya. Kemudian kita naik. Nah, di sebelah sini ada tempat pemberhentian sementara Sawung. Nah, kita akan menaiki tangga ini ke atas. Nah, nanti akan ada beberapa jalan yang ke kiri ataupun lurus. Nah, kita yang lurus sampai nanti ada yang ke kiri. Kita ikuti terus ya. Ini. Oke. Nah, ini agak menanjak ya, tapi ya lumayan lah sambil olahraga, test drive ya. Ini kurang lebih seperti jalan menuju makam Opudeng Manambon di Mempawah yang ada di Bukit Rama. Kurang lebih seperti ini. Dan lokasi di sini sebetulnya tidak begitu jauh ya. Tapi karena agak bukit jadi ya kita harus hemat tenaga. Nah, kita sambil santai ya. Ngos-ngosan juga para sahabat budaya semuanya. Sekedar informasi juga bahwa makam Tionghoa ini menurut penuturan dari sumber lisan yaitu Pak Bungkiman, bahwa makam Tionghoa ini ada pertama kali pada tahun 1927, yaitu makam dari datuknya Pak Bungkiman. Nah, ternyata ya sudah lumayan lah. Nah, saat itu menurut penuturan beliau juga bahwa kenapa memilih makam di sini, pemakamannya memilih di sini, karena menurut penglihatan dari Feng Shui, perhitungan dari Feng Shui-nya Tionghoa, bahwa letak yang bagus itu ya di arah sini, di arah Bukit Lalang ini. Nah, sebetulnya yang paling bagus tuh ya di sana yang dekat raja, tapi karena ada raja jadi dia tidak boleh sampai ke sana. Nah, jadi karena menghormati raja itu maka di bawahnya lagi. Jadi makam Tionghoa itu dia tidak sampai ke makam rajanya. Nah, ini bisa kita lihat pemandangan di sini. Mohon maaf saya ngos-ngosan ya. Nah, ini juga sudah lumayan tinggi ya segini. Nah, jadi tadi sejarahnya pertama kali makam Tionghoa itu adalah makam dari datuk-datuknya Pak Bungkiman tadi 1927. Mohon maaf jika ada yang keliru, bisa dikoreksi. Nah, sejak itulah kemudian makam
Tionghoa ini dijadikan pemakaman oleh para Tionghoa yang lainnya ada di Kabupaten Ketapang atau Kayong Utara saat ini. Nah, oke, kita lanjut ke rute jalan tadi. Jadi setelah jalan dari bawah tadi naik ke atas, nah di sini kan ada juga nih jalan menuju ke sana. Nah, jalan menuju ke sana ini juga bisa menuju ke makam keramat Gunung Lalang. Tapi saya tidak merekomendasikan karena nanti ada sebelah kanan itu ada tebing ya. Jadi kita harus naik agak sulit walaupun jalannya ini agak datar. Nah, jadi setelah itu kemudian nanti belok kanan nemu tebing. Tapi boleh bagi yang mau menguji adrenalin. Nah, tapi saya sarankan kita lewat jalan yang ini saja. Ini kebetulan juga sedang dibangun jalannya. Oh iya, makam yang pertama kali Tionghoa tadi, dari datuknya Pak Bungkiman itu yang ini 1927. Oke, kita lanjut. Kita lanjut para sahabat budaya ke rute pemakaman Raja Tanjung Pura era Sukadana di abad ke-16. Oke. Nah, itu sudah kedengaran ada orang kebetulan sedang bekerja membuat jalan. Nah, kita terus para sahabat, kemudian belok kiri. Nah, kita akan ketemu jalan menuju makam keramat Gunung Lalang yang tidak jauh dan ini sedang dibangun. Ya, ada Pak Junai bersama teman-teman sedang membangun jalan. Halo Pak Junai. Halo. Lumayan nggak ya? Rasa senap gak dade dari bawah saya. Bonti cacat-cacat loh. Nah, ini para sahabat, mereka sedang membangun jalan tangga ini menuju Makam Keramat Gunung Lalang. Lurus sedikit nanti belok kanan langsung nyampai. Oke Pak Junai, kami lanjut loh ya. Silakan. Oh, uyuh ya bang. Oh. Nah, ini sahabat, kita nanjak lagi sekali lagi ke sana ya, sekitar 2 menit 3 menit lah. Kalau lari cepat ya semenit lah. Nah, tapi kalau kondisi kayak gini ya nggak mampu kita lari. Nah, ini kita lihat pemandangan di sana. Itu laut lepas ya. Oh, kita coba klik. Nah, itu tuh nampak bukit-bukit. Bukit Pulau Kumbang itu. Gunung Tujuh. Oke, kita lanjut ke atas. Oke. Ya, seperti di makam Deng Manambon lah para sahabat. Kalau kita mau naik ke atas ya kayak gini harus berjuang sedikit. Dah, saya teler. Ya Allah. Coba berhenti dulu sebentar. Tarik napas dulu. Oke, naik lagi. Oke. Sahabat semua. Ya Allah Akbar. Ini tadi malam hujan kan jadi agak licin. Oke, kita naik lagi. Lumayan lah. Sambil menguji fisik kita. Jadi karena mungkin tangganya belum jadi dan nanti kan mau dibikinkan semacam tangga besi gitu ya, untuk pegangan supaya bisa enak gitu. Oke, sedikit lagi sahabat semuanya. Oke, bismillah. Nah, itu sudah kelihatan puncaknya. Allah Akbar. Mungkin karena saya juga membawa nasi, membawa air ya lumayan. Ada 5 botol yang besar-besar ya. Kalau satu botol isinya 5 liter ya sudah 25 liter ya. Allah Akbar. Allah. Naik lagi. Bismillah. Allah. Bismillah. Oke. Nah, alhamdulillah sahabat, sampailah kita di atas. Nah, itu sudah ada kelihatan. Aduh, betis saya mau tanggal. Allah. Bismillah.
Mungkin karena terlalu maksa ya. Jadi sulit kita. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah sampai kita di lokasinya. Nah, jadi ini para sahabat jika ingin mengetahui lokasinya, karena kan yang bertanya kemarin, jadi disinilah menuju makam keramat Lalang. Kebetulan tim sedang melakukan lanjutan pekerjaan ekskavasi dari yang kemarin, yang saat ini sudah memasuki hari ketiga. Jadi tujuannya adalah untuk melihat struktur secara utuh. Oke, demikian. Terima kasih. Salam budaya.